Dan kini ku di sini, aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu bersama. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu tertawa seperti sedia kala. Oke, selamat datang di Seperempat Abad bersama Faris Jauh. Hari ini kita bersama dengan Antonius Yoga. Andrisa cuy. Antonius Yoga itu temen gue, boy. Ini Andrisa. Oh, beda yoga berarti beda yoga. Andrisa. Ini merupakan Panjangan salah lah. satu temen gue selama di kampus. Kita satu band, dan lagu yang kalian dengarkan di YouTube gue dan di podcast gue, baik itu kalian dengarkan atau kalian skip, itu dibuat bersama orang ini. Terus habis itu juga dia sekarang merupakan salah satu musisi. Namun yang paling menarik bukan masalah musisi, nanti kita ada episode sendiri untuk ngebahas soal musisi. Kita hari ini ngebahas soal bagaimana rasanya kita memiliki usaha warteg. Yoi. Yoi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita belum sapa Mas Yoga ya? Sorry. Oh iya, dia mulu ini tadi ya. Monggo. Puasa nggak, Yok? Alhamdulillah. Puasa. Alhamdulillah. Udah kenyang tapi ya? Sahur tadi. Yoga ini teman kampus gua dulu di Malang. Dan yang paling menariknya adalah seorang sarjana ekonomi. Jurusan apa, Yok? Manajemen. Ya, bukan maksudku konsentrasi apa. Pemasaran dulu. Pemasaran dulu, manajemen pemasaran. Iyalah, berarti ini cutting yang kurang ini nih. Kurang mengayomi. Beda angkatan, coy. Beda angkatan. Oh. Kahim apatis. Belum ada kan ketua himpunan gitu. Apatis. Oke, jadi bagaimana seorang mahasiswa lulusan manajemen pemasaran akhirnya tidak mengembangkan sebuah brand yang sangat gaul, hype, atau misalnya kekinian, tapi memilih untuk mengembangkan bisnis warteg. Kenapa? Awalnya, aslinya nggak niat juga sih. Maksudnya itu, dari awal juga pas lulus, itu tuh aku langsung keterima kerja kan, Riz. Jadi dulu kerja dulu sempat di bank, jadi akun officer dulu tuh. Oke. Nah, jadi pemasarannya ternyata lama-lama nggak cocok nih. Berapa lama itu? Cuma 6 bulan. 6 bulan hitungannya lama. Apa yang bikin nggak cocok? Pekerjaannya atau bidangnya nggak sesuai? Pekerjaan pertama nggak cocok, terus salary-nya juga nggak terlalu. Dari maksudnya kita ngarepin gitu kalau misalnya ini nih dapat fresh graduate seenggaknya dapat 3 lah gitu, cuman di Malang gitu kan ya. Maksudnya ternyata enggak. Ternyata maksudnya itu habis keluar dari kuliah itu benar-benar yang ngadepin real life lah hitungannya, bukan dari lingkungan lagi. Ternyata waduh, kok kayak gini gitu kan. Aslinya jadi kaget juga kan pertamanya dari 2 bulan awal itu udah nggak cocok gini. Terus habis itu dikejar target terus, jadi kayak capek sendiri kan akhirnya. Target sama kantor. Iya, kan jadi salesnya aku. Dulu bukan di bank besar sih, cuma di BPR aja dulu tuh. Jadi di BPR, habis itu ya udah aku keluar deh akhirnya. Habis itu tuh freelance sana sini lah, jadi ikut saudara, ikut ini. Nah, aslinya tuh kalau soal warung, ada ibu aku tuh udah tetap jualan, tapi cuma satu warung aja, nggak berkembang gitu lah. Warteg gitu ya? Jadi, warteg doang satu, akhirnya
aku masih belum kepikiran itu tuh, maksudnya tuh pertama jujur aja ya, kalau misalnya dulu masih ada gengsi gitu loh. Apalagi tahu sendiri lah ya, anak zaman sekarang tuh kalau misalnya ngelihat yang harus wah dulu gitu loh. Pokoknya. Jadi pokoknya bikin branding dulu, creating something, kelihatan dulu, padahal masih belum belum jelas gitu loh. Wah, kalau lu udah Itunya. ngomong kayak gini sih kayaknya lu udah makan asam manis. Bukan gitu. Udah melewati fase-fase itu ya? Ya masih sih, maksudnya itu bukannya sok-sokan ya, ini tuh Iya. cuman aku nangkepnya gitu kalau Iya, aku iya. Terus. ngambilnya. Sorry banget kalau misalnya Oh, kelihatannya enggak. sok-sokan. Gua nganggapnya ketika lu ngomong kayak Ah, gitu bukan sosokan. Lu udah pernah melewati fase itu. jadi maksudnya soalnya bener dulu gengsi sih, jujur aja, Iya, maksudnya maksud itu. gua orang yang udah berani ngomong kayak gitu kan udah ngelewatin gengsinya, udah tahu, oh ternyata tuh gini, ngapain gua kayak gitu, ya kan? Nah, ya aslinya tuh padahal ya kalau dipikir-pikir lagi, seorang lulusan sarjana gitu jualan, ngebungkusin makanan, terus habis itu nyuci, terus buat apa sih sarjana? Kan pernah kepikiran kayak gitu kan dulu. Sekarang balik lagi sih akhirnya aslinya tuh kita kerja juga hasilnya sama aja gitu loh maksudnya. Bahkan alhamdulillah bisa lebih lah kalau usaha sendiri gitu. Maksudnya tuh lebih enjoy, lebih lebih apa namanya? Lebih free lah hitungannya, lebih bebas lah hitungannya. Jadi bisa bisa ngembangin sendiri. Nah, awal-awalnya sih gara-gara itu. Jadi pertama gengsi gitu. Terus lama-lama nggak ada, bingung cari kerja deh, sempat jatuh juga ya dibilangnya. Jatuh Maksudnya itu itu apa? Kesandung. stres lah. Kalau dibilang itu Down, 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 penyakit down, down, down. jatuh. Kalau dibilangnya tuh Kalau pernah jatuh ngobrol fall, kan sama Pak. teman. Down. Nah, Terus, nah kalau dibilangnya tuh penyakit anak umur 20 sampai 25. yoi, makanya ada seperempat Hampir abad, semua boy. ya seperempat abad. Jadi penyakit apa namanya? Galau. Drama. Dihinggapi ke umur segitu gitu loh, di mana mau ngapain sih ini gitu loh, bingung mau ngapain, terus habis itu kayak nggak bisa apa-apa gitu loh. Terus akhirnya Terus. sem- sempat beberapa bulan, agak lama sih waktu itu soalnya ngerasanya jadi kayak aduh udahlah bodo amat, jadi kayak orang nggak berguna aja tuh, pengangguran gitu, Itu yang lu rasain. pengangguran. Hah? Itu yang lu rasain. Dulu waktu habis Iya. keluar, nah habis itu aku pikir lagi, ah kalau kayak gini juga mau sampai kapan gitu ya, maksudnya itu ya udahlah seadanya aja. Ini ada jualan, kenapa kok nggak di itu aja, nggak di apa, nggak dikelola sendiri aja, kenapa nggak dikembangin sendiri gitu loh. Toh ini juga usaha, meskipun bukan usaha yang franchise atau misalnya brandingnya bagus banget gitu, tapi ya udah lakonnya aja gitu loh. Ada Nah, rezekinya. ada rezekinya, pasti ada rezekinya kan. Nah, akhirnya pelan-pelan itu, jadi aku mulai terjun, udahlah bodo amat perkataan orang lain, mau mau aduh ini mah orang apa namanya, orang kuliahan jadi kayak orang warung, gak usah kuliah juga bisa gitu. Tapi kan Emang ada yang ngomong gitu? nggak gitu juga gitu. Maksudnya kepikiran kan. Oh, Waktu oke, dulu oke, kan oke. pasti banyak kepikiran kan. Terus apalagi kalau misalnya nyari jodoh nih, aduh anak warung nih, ngapain sih? Nggak ada gengsi-gengsinya gitu loh. Nggak ada rapi-rapinya gitu. Tapi berhubung udah tahu lama-lama pas jualan gini, ternyata duitnya lumayan nih. Lebih lumayan daripada ya kerja sendiri, ya udah akhirnya lanjutin aja, terus habis itu ngumpulin bisa buka lagi, nah itu alhamdulillah. Jadi kalau Jadi ditanya apa gunanya anak S1 di warteg? Jawaban lu apa? gunanya apa, kalau S1 itu aku mikirnya ke pola mindsetnya sih, maksudnya itu meskipun
meskipun apa ya, dihitungnya nggak guna secara langsung itu berguna juga gitu loh. Sebenarnya Paham nggak sih? aplikatif ya, iya paham. Aplikatif yang maksudnya itu nggak yang kamu S1, S2 langsung jadi dosen atau S1 keluar jadi karyawan gitu, nggak harus gitu juga. Jadi harus ada yang aku pelajari di kampus juga ada yang apa namanya bisa diaplikasikan gitu diaplikasikan. sebenarnya. Meskipun nggak harus textbook, misalnya aku ngejelasin deskriptif gimana sih kamu harus manajemen pemasaran gini. Ya udah lupa Pak, maksudnya itu Bagaimana kalau kamu misalnya. menjual sayur itu sama jengkol itu lebih banyak Nah, ayam kayak gitu. nah kan kayak gitu kan HPP-nya berapa? Kalau HPP kayak gitu pasti dihitung kan HPP berapa, ini keluarnya berapa. Gitu. Di warteg di Malang nggak ada jengkol? Nggak ada lah di sini, nggak ada yang jengkolnya nggak enak di sini, jauh sama di Bandung. Lagian gue Cut juga deh, orang Bandung cut. nggak Yang makan ini dikat jengkol. aja, yang ini dikat aja. Gak apa-apa lah, lucu-lucu. Oke. Ya begitu. Terus habis itu, lu mulai ngelola nggak cuma satu warteg, tapi ada 2 sama 3 warteg ya? Iya? Iya. Iya, jadi Oke. ini jatuhnya kayak bisnis keluarga sih. Bukan maksudnya aku sendiri, aku yang buka nih. Enggak juga kayak gitu. Tapi maksudnya itu aku mulai berperan penting gitu loh. Ngasih masukan. Oh iya, lebih baik gini, lebih baik gitu loh. Apa pendapat Kumpulin orang tua aja. lu ketika lu mulai berkecimpung di warteg, terus habis itu lu pengen berniat, kita nggak boleh cuma punya 1, tapi kita harus punya 2, punya 3 gitu. Awal-awalnya sih setuju banget. Jadi maksudnya bukan setuju dimasuk. Oh iya nggak apa-apa, maksudnya itu kamu nggak kerja juga, maksudnya untuk berkecimpung support, maksudnya itu Nggak nggak apa-apa. apa-apa, ayo barengan, nggak apa-apa gitu. Oh, Jadi berarti orang tua lu ayo emang nggak barengan, menargetkan ya? nggak menargetkan oh ya Tapi kamu harus pikiran kerja lu harus ini. sendiri yang menargetkan lu harus Oh pas awal ya ternyata pas habis masuk ternyata nggak cocok, kurang cocok. Dimana kalau ditimbang-timbang itu banyak stresnya lah hitungannya gitu loh. Nah habis itu ya udah akhirnya pernah aku ngusulin kan gitu. Udah aku mau ikut aja di sini. Aku pegang satu dulu. Nanti ini dikumpulin duitnya. Jadi yang ngelola untuk keuangan itu aku biasanya. Jadi misalnya yang ngelola keluar misalnya mau ngontrak ini, mau ngontrak itu gitu. Jadi aku yang ngambil keputusan sama, oh, ya udah gas aja kayak gitu. Paham maksudnya? paham. Berarti Jadi lu saya sekarang jadi yang bendahara rumah sekarang ya? bendahara nggak sepenuhnya ya tetap dibagi lah Oh maksudnya iya untuk paham, nggak maksud gua. sendiri-sendiri. Ya tapi lu jadi pengatur cash flow-nya dong. Cash flow-nya ya. Terus habis itu Jadi lu lebih mengefisiensi dan mengefektifkan. Oh ini sebenarnya uang nah ini tuh masih bisa kita kelola lagi gitu. kalau lagi makanya waktu kemarin dari tahun kemarin alhamdulillah bisa kumpul lagi. Nah, itu sih ya Akhirnya mungkin maksud gue waktu pertama kali ngebuka 2 warteg, apa respon orang tua lu? ya seneng-seneng aja lah maksudnya itu akhirnya oh ternyata bisa gitu dibuat kayak gini, dibuat apa namanya Cabang? dibuka bank gitu loh, buka satu ini alhamdulillah sambil nyari-nyari orang juga. Kalau orang itu bagian jadi hitungannya gini, aku lebih suka memosisikan kayak gini. Jadi aku sama orang tua jadi barengan gitu. Maksudnya? Tapi jadi barengan, yang ngelolanya barengan gitu loh. Jadi mikir-mikir bareng, Oh ngerembukin bareng. iya, Tapi aku biasanya yang ngasih, oh ini nih ide. bagusnya tuh kayak Kamu gini. ngasih ide, rembukannya bareng, putusannya bersama. Rembukannya bareng. Nah, jadi hitungannya kalau misalnya nih, jadi aku lebih ngedivisi-divisiin lah aku bilangnya. Kalau aku tuh lebih ke generalnya gitu. Misalnya ngambil keputusan lah hitungannya. Tapi ya tetap aja dirembukin. Tapi
yang ngambil keputusan, yang mikir biasanya aku. Terus ibu itu yang urusan dapur lah pokoknya, ngajarin apa, Training rewang, yang ngajarin ada. yang training gitu loh. Bukan training yang bener-bener training sih, tapi ya kayak gitulah. Woi, Master Chef. Ibumu Jadi ceritanya master Master chef Chef, Master gini Chef. bener asli. Ya Terus gitu sih hitungannya. Terus kalau bapak itu lebih ke pengadaan. Jadi yang sering ke pasar itu malah bapak. Malah oh, yang sering. pengadaan, procurement. Eh, Wah, iya. jadi kalau aku mikirnya misalnya Berarti mikirnya pagi dong dari Bapak. pagi. Jam 3 pagi atau Kalau jam 12 gitu udah berangkat, 12 malam. enggak bangun. Biasanya Pasar jam pagi berapa itu sih? jam Pasar pagi kan? Pasar pasar subuh kan? pagi. Tapi biasanya itu yang ngambil-ngambil doang sama bayar-bayar doang. Biasanya itu diantar soalnya udah ada langganan. Oh, udah punya. Oh, nice. Langganan. Jadi simpelnya seperti itu gitu, Riz. Oh, jadi waktu pas kamu mau buka dua, orang tua kamu support aja ya? Karena kamu mungkin juga Support aja. menjelaskannya juga secara detail kali ya? Kita punya anggaran segini, keuntungan kita segini, gitu. Apa? Enggak yang detail kayak Iya, maksudnya iya. kayak itu Maksudnya juga sih. semuanya jelas kan? Semuanya jelas aku jelasin nih, ini dapatnya segini. Ini ada sisa segini. Masalahnya aku sendiri sama mama untungnya nggak terlalu sering ngambil gitu loh. Kan hitungannya mah kan firma ya, jadi satu sama bukan jadi satu juga sih. Jadi aku mau ngambil duit juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu loh, dari duit warung gitu loh. Atau ibu aku sama mama aku mau ngambil juga nggak masalah. Nah, untungnya itu aku nyuruh rem dulu gitu, ayo dikumpulin bareng, dikumpulin lagi gitu loh, biar buka, ayo dikembangin. Nah itu, pinginnya itu waktu awal-awal itu aslinya jadi kayak bikin warteg juga sekalian nanti jadi kayak cateringan juga gitu. Ini tuh lagi insya Allah TW lah. Tapi berhubung kayak gini kan, kayak apa namanya? Oh, berarti cateringnya Uh, belum. ini tuh Nanti. barusan jadi pas udah buka yang terakhir ini mau ngembangin lagi ke situ, tapi ternyata tersendat. Ya udah, nanti aja lah, gampang. Nice. Jadi kalau gua tanya, pertama kali lu berkecimpung masuk ke dalam warteg, apa yang lu pelajarin? Jualan itu Susah nggak sih? asli. Aslinya enggak ya? Aslinya enggak. Asal maksudnya itu dari awal bisa milih apa yang kamu mau jual sama demografis yang kamu jual itu siapa aja. Gitu loh. Susah Kalau dong, boy. misalnya ya enggak kan, kalau misalnya aku buka warteg udah kelihatan lah gitu loh. Oh, Udah makanan kelihatan. template, defaultnya apa gitu? Malah defaultnya apa aja kan maksudnya. Tempe ada, Oh iya, tahu ada. pokoknya anak-anak kos-kosan lah gitu loh Oh iya, maksudnya. iya. Makanan-makanan rumahan, Oh, oke. makanan anak kos-kosan. Nah, habis itu kan kelihatan tuh. Oh iya ini pertama nggak usah promosi yang besar-besaran di sosmed juga bisa jalan karena mengandalkan offline. Jadi orang-orang yang sekitar kos itu seenggaknya nyari makan di situ gitu loh. Emang warteg lu ada online-nya? Nggak ada, masih belum ada. Makanya aslinya pingin sih, tapi Wah, apa ya? gokil sih kalau lu punya online, apa maksudnya punya jejaring sosial kayak gitu untuk warteg, kayaknya first time, Belum man. banget itu, masih sekarang itu masih full offline gitu loh maksudnya tuh. Iya, Masih langsung ada aja kan. potensi sih makanya. Jadi demografisnya anak-anak kos-kosan. Sekarang mikir sih misalnya murah-murah lah hitungannya. Jadi nggak usah promosi di medsos atau gimana gitu. Udah dari mulut ke mulut sendiri gitu loh. Misalnya temen kosnya satu datang ngasih tahu temennya lagi kayak gitu. Apa namanya? Pokoknya intinya produknya yang murah-murah, terus targetnya yang anak mahasiswa, ya udah. Jadi kita nyari tempat yang gampangannya tempat yang banyak anak kos-kosannya gitu aja udah cukup gitu loh. Yang Dari strategis ya. awal yang strategis aja.
Yang aku pelajari sih gitu, nggak usah yang ribet-ribet. Oh ya, kita harus nyusun rencana planning gini-gini. Kelamaan gitu kadang-kadang. Kita Kadang-kadang ke kampus kelamaan malah baru, nggak itu. kita sikat. Semisal Oh iya, makanya. itu ada kampus baru, kita hajar. Maksudnya itu gitu loh. Jadi lebih dipersimpel lah hitungannya. Jadi nggak usah yang ribet-ribet kali ya. Oke. Misalnya mau jualan ini murah gitu. Targetnya anak kos-kosan, ya udah nyari tempat anak kos-kosan udah. Kejual. Insya Allah rezeki namanya orang gitu. Amin. Yang paling susah apa ya, Yok? Yang paling susah apa ya? Yang paling susah itu kalau misalnya titik paling susah itu kalau misalnya usaha ya pas sepinya sih. Aslinya itu. Kapan warteg pas Pas sepi? misalnya pas liburan apa namanya? Oh, liburan Kampus anak kayak gitu. kampus. Liburan anak kampus pada pulkam gitu. Jadi ya kita penyesuaian juga misalnya, oh warung ini ditutup dulu karena banyak anak yang banyak yang pulang, terus nggak jalan. Bukan nggak jalan, maksudnya itu lebih baik tutup gitu loh. Lebih baik fokus ke satu warung aja atau 2 warung kayak gitu. Kalau nggak gitu Oh, dikurangin porsinya. Nah, jadi setiap hari itu kalau misalnya normal porsinya segitu-gitu aja sih. Tapi kalau misalnya pas sepi hmm. kita harus milah-milah sih porsinya. Oh iya harus jualannya cuma dikit nih. Misalnya menurun nih penjualannya, jadi harus ngepresin juga gitu. Ya kita Jangan sampai ngadainnya cuman sedikit aja gitu kan. Setengah porsi lah dari disedikitin lah. biasanya. Nah, begitu. Jadi nggak yang kalau dari sulitnya sih itu sih dari mengimbanginya itu loh, Berarti dalam mengimbangi satu antara tahun, kapan? hmm, Berapa kali lu mengalami bulan kosong? Bulan-bulan bul paceklik ini, bulan kondisinya paceklik. pa- pacek kayak gini misalnya pakai paceklik gitu ya. Paceklik itu biasanya pas liburan tahun 3 baru, kali. ajaran baru. 2 kali apa 3 kali? Biasanya pas habis lebaran sama pas tahun baru. Oh, 2 kali Tahun doang. baru. Tahun ajaran baru. Nah, itu. Tapi pas tahun ajaran baru barusan masuk anak-anak nih. Anak-anak maba masuk. Naik penjualan itu naik banget gitu loh. Jadi aslinya ya balance lah itu kan. Jadi Oh. karena kalau misalnya kayak di orang warteg gitu ya. Hmm. Akhirnya itu gini, anak maba nggak tahu misalnya, jadi masih belum tahu Malang, belum tahu lingkungannya lah itu kan. Situ-situ aja. Biasanya nyarinya yang di sekitar aja kan, biasanya nyarinya Situ-situ aja. di situ-situ aja gitu kan. Wabah, Nah tiap itu, hari wabah. nah Premium, waktu yang bensin, kemarin itu malah premium aja tiap hari. Apa? terus kalau enaknya anak maba itu biasanya satu kelas bareng-bareng tuh Buset. biasanya. Beneran seriusan, Nginep, jadi yang nginep, datang itu nginep di anak warteg. gundul-gundul gitu. Masih inget anak-anak teknik gitu. Masih pakai Pakai alma ini nggak? mater Pakai astaga. topi petani nggak? Pakai topi ketani ada seriusan. Kalau Aduh. kita apa ya dulu ya? Dulu kita apa ya? Dulu Lupa. mah kita nggak ada. Kita nggak pakai topi Maksudnya topian ya? nggak ada dulu mah. Cuman 3 hari. Biasa anak Namanya juga cuma 3 hari. ekonomi terbaik cuy. Itu biasanya anak-anak teknik ya. Biasanya anak-anak teknik gitu. Oh iya, Gitu. berarti kawasan lu banyak banget dong anak teknik. Apa? Banyak ya anak teknik kawasan lu ya? Banyak banget. Seriusan banyak. Yang biasanya makan di itu sih anak teknik sama anak hukum biasanya. Oke, Yang itu itu berarti kan sekitaran. kondisinya paceklik. Jadi lu dari 12 bulan, kalau ada 2 bulan masa paceklik, lu akan harus memikirkan, menghitung 10 bulan gimana caranya bisa optimal. Dioptimalkan begitu. Oke. Apa hal yang paling sulit selain paceklik? Kalau misalnya kondisi tawuran gitu, lu operasional berapa sih? Dari jam berapa sampai jam berapa warteg lu? Kondisi dari jam 6 sampai tergantung itu sih, tergantung apa namanya warungnya juga. Misalnya ada yang sampai malam, ada yang sampai
cuma sampai jam 4. Empat Yang di apa? Kartu Asri itu cuma sampai jam 4 Empat gitu. apa? 4 sore lah. 4 sore. Empat 4 sore sore. udah tutup Oh, karena itu ya, gitu. Apa? ngikutin lingkungan di situ ya? Kampus atau Iya, apa? Udah sepi. ngikutin lingkungan kampus itu sudah sepi. Jadi di atas kadang-kadang ada yang rame-rame. Jadi pas jualan juga ada jam-jam ramenya gitu loh. Kadang-kadang dari jam 9 sampai jam 12 itu rame-ramenya pasti. Tapi habis itu dari jam 12 ke atas atau jam 1 ke atas itu Udah. sepi biasanya. Terus Udah santai kayak gitu. kalau yang di wilayah kosan sampai jam berapa? 12 malam? Enggak, kalau yang di Kerto itu yang di wilayah Kerto juga wilayah kosan kan. Cuman anehnya itu aku juga masih nggak tahu gitu kenapa kok sepi pas itu, pas malam. Tapi pas siang rame gitu loh. Nah jadi pas aku penyesuaiannya ya akhirnya ya tutupnya sore aja gitu loh. Tapi yang di Semanggi bukannya sampai malam soalnya ramenya Pas sampai malam. malam begitu. Jadi hitungannya ngikutin penjual pembelinya lah gitu. Aslinya tuh. Jadi jangan harus buka sampai sini. Aslinya nggak gitu juga sih. Kecuali kalau online ya, baru kalau online kalau dari jam segini sampai jam segini ya harus kayak gitu terus gitu. Kalau Tapi itu kalau pas kondisi malam gitu, kalau ada kericuhan, tawuran, baku hantam, apa yang terjadi di mana warteg? ada cuy. Berarti warteg lu sangat tentram, damai dan tentram dan chill banget ya? Chill banget. Nomor 1 udah pokoknya. Udah makanannya enak, murah, chill lagi. Kenapa jadi promosi di sini ya? Apa minuman yang paling enak? Joshua, extra jus susu. Percaya gak sih kalau misalnya anak mahasiswa sekarang paling paling suka tuh minum sisri. Harganya 1.000-an cumaan. Apa? Teh sisri. Enak sih Heeh. emang. Nah itu makanya banyak yang jadi cuman pesan langsung 2, langsung 3 gitu anak-anak tuh. Dan lu jual Biasanya. 1.000. Ya, aku jualnya itu murah-murah Riz kalau di sini. Misalnya itu es teh cuma 500, es jeruk cuma 2.000. Aku mikirnya soalnya gini, biar marginnya nggak terlalu banyak ngambilnya, tapi Tapi frekuensinya sering. frekuensinya sering gitu loh. Lebih stabilan gitu sih menurut aku Jadi lu daripada kita ukur ngejualnya lebih. ini ya, persediaan lu juga keluarnya bisa lebih sering. Persediaan maksudnya Iya, persediaan persediaan bahan baku lu tuh keluarnya juga sering, cepet, jadi nggak cepet, ngendap cepet, gitu loh, nggak ngendap. cepet. Iya, 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 iya. Soalnya apalagi kalau makanan mendingan habis ya gitu loh Oh iya, daripada kita ngejual mahal-mahal tapi bisa banyak gitu. Jadi mungkin mendingan ya udahlah mungkin gambaran ini. sistem warteg lu kenapa malam rame, pas malam lu kasih tahunya 2 kek, tambahan tahu, tambahan Udah sayur. banyak gitu. Jadi triknya itu kalau untuk masuknya itu ngambil hati orang lah. Misalnya kalau udah mau tutup udah kelihatan udah dikit-dikit gitu ya, maksudnya udah mau tutup lah. Jadi ada yang beli, pasti dibonusin lah, itu mau bonus apa kek, mau kasih tempe atau kasih sayur, misalnya daripada kebuang kan, maksudnya itu daripada kebuang ya udah mending dikasihin, nah gitu. Aslinya seninya kalau misalnya Ininya apa? di warteg tuh kayak gitu, nggak fix, oh ya kamu beli ini harganya segini, ini segini, nggak kayak gitu, Kalau apalagi enggak gini, warteg itu kan prasmanan. kalau enggak gini. Awak. Berapa, Mas? 15. Aduh, Hmm. 13, 13. Iya. Kok nego sih malahan? Oh enggak, maksud gua lu yang ngasih kortingan. Oh iya iya iya. Kalau kirain masnya yang nawar 13 aja lah mas, bangke Enggak, amat dia kan negosiasi. makan. Dia Ah, ya 13 oh aja gitu. oh iya iya. Sering sih kalau kayak gitu sering. Jadi lebih Sambil jualan kita lentur lah beribadah ya. beribadah maksudnya itu. Jadi ya udahlah maksudnya itu buat dimakan sama orang juga kan. Iya, iya. Mikirnya kan gitu daripada kebuang habis itu ya alhamdulillah. Dan aku kan
jualan warteg itu kan bukan warteg yang diambilin kan prasmanan kan. Nah jadi apa namanya? Jujur, kantin jujur, percaya sama orang. Hitungannya kayak bukan kan kejujuran sih, kadang ada juga yang apa nyembunyiin lauknya di bawahnya nasi yang kayak Oh, gitu-gitu berarti juga ada kadang-kadang. terakhir cuman ngitung dia sodorin, ini makan apa? Disodorin, aku kan jadi kasir kan biasanya, aku kasirin, aku hitungin gitu. Oh ini segini mas, ini segini, nah gitu. Jadi intinya Ketahuan tuh gitu sih, orang-orang yang suka nakal kayak gitu ketahuan. kadang ketahuan, Terus kadang habis itu lu tahu mas apain? ada ini mas. Hah? Ya aku Terus bilangin lah, apa? mas ada ini ya mas ya. Tadi aku bilang gitu pas mau bayar. Biasanya bayarnya itu habis makan, kadang-kadang ada yang bayar langsung bayar, kadang ada yang makan dulu terus bayar gitu. Kalau di aku kan soalnya wartegnya santai gitu loh, waktunya itu Ya maksudnya itu nggak makanya yang ribet loh ya kalau mau harus gitu. nipu bayar di awal. Nah harusnya, tapi Iya. jangan ya yang ngelihat ini jangan ya. Berarti wah gila kalau udah prasmanan ngambil sendiri mah itu udah terbaik, Pak. Iya ngambil sendiri, ya tinggal bayarnya aja. Gue kira Biasanya itu yang touchscreen. nggak enaknya. Hah? Gue kira touchscreen. Touchscreen dikira apa anjir, warteg Kan warteg touchscreen modern. warteg touchscreen kan Warteg gini-gini doang. iya. Enggak. nanti 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 kapan-kapan lah. Masa depan itu warteg masa depan itu. Loh, emang enggak warteg lu sekarang semuanya prasmanan. Enggak yang kayak dikasih Terus mana? kaca terus habis itu orang nunjuk ini tahu ayam gitu. Oh enggak nunjuk-nunjuk. Ya itu Apa touchscreen, Cok. namanya? Oh, aku kirain touchscreen-nya di McD anju. Bukan. Oh, Kan asik jadi ya. ngambil sendiri sekarang. Oh, ngambil sendiri. Ngambil sendiri. Jadi mau nasi banyak kayak Pantesan gitu-gitu. bini gua sering ke warteg lu dulu waktu kuliah. Ngambil sendiri. Dia ngumpetin udang dulu. Nah, itu tuh. Ini sekarang Iya bayarnya ya. nih suaminya nih. Ada aja. Oke. Itulah kalau misalnya omongan obrolan entengnya lebih Sekarang lu simpel. ngerasa gimana? Lu udah S1, udah lulus lama, terus udah ngurusin warteg. Udah lama, apa yang lu pengen sampein ke sobat-sobat yang masih baru lulus kuliah nih? Apa ya? Maksudnya itu jangan terpressure harus, kalau memang mau jualan ya udah jualan aja gitu, nggak usah harus pressure. Oh, apa namanya? Harus kerja, harus ini gitu. Kalau mau jualan ya jualan aja sok, tapi kembangin bener-bener gitu. Intinya mah bukan itu sih, aslinya intinya tuh konsisten aja sih. Kalau misalnya maunya ini ya udah semangat deh kayak gitu pokoknya. Harus Jangan setengah-setengah dijalanin ya. aja meskipun menurut aku sih gitu. Apa Tapi impact apa yang sosokan banget. diberikan oleh selama ini lu bisnis warteg kepada diri lu sendiri? Apa ya? Impact-nya apa ya? Kan kalau misalnya lu kerja ada impact kan pasti. Oh, gue ternyata harus pakai baju rapi. Terus gue kalau mikir tuh kayak gini. Nah, kalau selama lu berbisnis warteg terus bisa ngembangin lagi kemana-mana, buka cabang, apa maksudnya impact apa, insight apa yang lu dapatkan dalam diri lu? Insight. Menarik nih. Apa ya? Aku kalau misalnya apa yang aku dapetin dari jalan warteg itu ya maksudnya ya. Pengembangan dirinya gitu maksudnya. Apa gimana? Iya. Lu kan sampai sejauh ini punya 4 cabang kan lu berkembang, Cok. Masa lu gak tahu apa yang berkembang dalam diri lu? Maksud kalau dari posisi aku ya nggak bisa ngejelasin, oh ya aku dari sini bisa gini, nggak bisa ngejelasin sih. Jadi Oh enggak, maksud gue akhirnya lu bisa lebih, oh gue jadinya orangnya jadi lebih ngeliatin sesuatu, ngetahuin apa gitu.
Masa dari bisnis warteg atau misalnya gue jadi tahu konsumen, gue jadi tahu Oh, bagaimana nge-treat orang, bagaimana nah aslinya sih jadi, oh yang dimaksud itu jadi tahu banyak karakter-karakter orang sih. Otomatis sih kalau itu soalnya kita pas jualan juga interaksi sama orang kan. Terlebih jualan juga kita pas di warteg, apalagi di warteg itu kan biasanya santai ya bawaannya gitu loh. Kadang ngobrol sama customer gitu sih. Jadi banyak kalau insannya lebih banyak karakter orang, terus habis itu lebih harus nge-treat orang lebih baik gitu meskipun nge-treat pembeli lebih baik gitu loh intinya. Pembeli dan orang juga sih intinya. Soalnya mau gimana juga ya mereka juga bagian dari kita gitu loh, paham nggak sih? Mereka Bang? juga ngeluarin duit di kita juga gitu loh. Jadi ya kita harus nge-treat lebih baik lah intinya kayak gitu lah. Lu udah nggak Jadi bakal kerja lagi berarti ya? nggak bisa bilang enggak sih. Maksudnya itu oh ya aku nanti kayak gini terus nggak ada tahu yang orangnya ke depan. Tapi untuk sekarang enak enak jualan sendiri sih. Asik. Seriusan enak jualan sendiri sih. Apa next setelah warung-warung di luar band lu dan di luar warung lu nggak mau bikin create sesuatu yang berbeda gitu di luar warteg, warung makan? Yang Belum aku ada? pingin sih Atau lu punya kepengenan eh, apa bikin? bikin itu sih bikin kayak paling muluk-muluk sih jadinya kayak misalnya kayak multimedia gitu. Jadi kayak misalnya konten-konten entah itu bikin konten kayak YouTube kayak gitu-gitu kayak kelihatannya seru deh. Production Maksudnya house itu atau production house gitu loh. Modelnya kayak gitu doang maksudnya itu punya studio sendiri untuk create internal sendiri? kayak gitu. Jadi untuk nge-create something lah dulu soalnya waktu pas kuliah suka sih misalnya untuk bikin video Lu kan meskipun punya basic itu, Yok. punya tapi nah makanya pingin nanti lah misalnya kalau udah santai udah banyak waktu luang gitu Orang ya. yang hari ini bilang kalau udah santai, itu gak akan pernah santai. Insya Allah santai-santai kalem kalem Bentar soalnya deh, apa lu namanya bukannya lu apa sih main apa sih? Adobe Premiere ya? dulu itu sih dulu apa sih namanya astaga sampai lupa aku Vegas kalau nggak salah. VFX. Oh, Vegas. Heeh. Dulu Adobe juga iya. Terus kalau video sih di situ sih, tapi nggak terlalu ya buat hobi-hobian aja. Nah, gara-gara dulu udah keluar dari kampus, terus akhirnya dituntut cari duit, ya udah belum 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 kesampaian lagi gitu loh, pingin mulai kayak gitu lagi. Nah, kalau aku sih bayangannya pinginnya nanti lah, gitu. Insya Allah. Kalau semuanya lancar, bikinlah iseng-iseng gitu. Tapi lu Yang kayaknya penting mah itu, seneng banget ya. Soalnya subur banget sekarang. oh iya dong. Gila. Sekarang lebih jarang apa namanya Udah mirip apa mikir kayak Viko. waduh itu mah kegedean tuh sama aja sih sekarang Iya, sama aja kayak Erik Sukamti. aduh kayak Erik Sukamti istrinya 2 anjir. Apa namanya? Lu belum punya pasangan ya? udah ada alhamdulillah Oh, udah udah punya pacar? udah Kok gue nggak pernah tapi tahu sih? LDR cuy kok pernah update cuman apa namanya LDRan mana? Banjarmasin kan Ih, jauh orang banget. Banjar jauh cuy Anak kampus. jadi kan ketemunya ya online sih di zaman sekarang lah. Ketemunya online, terus ketemuan di Surabaya, terus ketemuan di Malang, terus akhirnya aku yang nyamperin ke Banjarmasin. Lu pernah Udah nyamperin ke pokoknya Banjarmasin? pernah dong, laki-laki ya gimana sih? Ya aku samperin lah Tapi orangnya nggak buat cewek deh. bukan asli Surabaya Malang. Bukan, jadi dia pas pendidikan sih di Surabaya dulu. Ketemuan di Surabaya gitu.
Terus akhirnya dia yang ke Malang juga cuma 1 hari gitu. Terus dia balik ke Banjarmasin, terus seminggu lagi aku ke sana, ke Banjarmasin. Seminggu 2 mingguan lah Udah berapa aku ke tahun? Banjarmasin. 6 bulan gitu jalan sekarang. Oh, baru. Baru. Menuju serius kalian? Insya Allah. Kalau umur segini mah insya Allah. Sama Doain aja umurnya? lancar. Hah? Sama Enggak, umur umur. 22 dia. Enggak, beda 4 tahun. Wih. Sama anak muda cuy. Beda 3 tahun, 4 tahunan lah. Gitu. Drama-drama, menikmati drama-drama anak muda ya. Bangke. Ini ngapain jadi kayak apa? Melenceng ke sini nih. Arahnya nih. Bangke. Aduh, gua lupa lagi. Oh, ini. Kisah apa yang pernah lu dapatkan di Warteg Academy? Warteg Academy. Nama warteg lu apa? Kisah. Aduh, Oma Nama- Sedep sama Lapilang. Kok beda? Oma Sedep sih, soalnya dulu banyak juga, itu juga cerita juga sih. Jadi Lapilang itu dulunya barengan sama saudara. Terus akhirnya diakuisisi lah. Pecah kongsi. Akhirnya pecah kongsi gitu. Jadi dipegang sama keluarga aku sekarang gitu. Oma Nah, dari Sedep. situ akhirnya bisa Oma Sedep buka. sama? Nah, Lapilang, tapi aslinya Oma Sedep juga sih, cuman belum diganti nama aja. Ya Oma Sedep lah namanya sekarang, bukan Lapilang. Bagus sih kalau Oma Sedep. Kayak lalapan. Begitulah. Kayak lalapan. Lalapan apa anju? Kayak warteg sih. Kisah coba. Lo ada kisah-kisah menarik nggak? Ya bukan kisah lu, mungkin kisah konsumen atau kisah yang terjadi di warteg selama lu menjalani. Mau itu lucu, serem, romantis, pacaran di warteg, ada nggak sih pacaran di warteg? Pacaran ada banyak. Jadi kan bukan kenal, jadi deket gitu loh. Maksudnya itu mereka tuh jadi ada orang Sunda dua-duanya. Nah, dia dong. itu Gua dong. Abdi. Saing itu jahat itu. Kasar. Aku aja. Jadi mereka itu pacaran kemana-mana tuh berdua mulu, terus makan. Dan mereka juga dekat sama ibu bapak aku gitu loh. Soalnya ibu bapak aku juga kan gantian kan. Jadi kan mau diangkat ya bapak ibu lo. Nah, jadi bukan gitu, bukan diangkat. Terus. Malah diangkat bapak ibunya. Jadi dekat kan, terus sering nyariin gitu. Padahal aku di warung kan, udah di warung, aku yang jagain. Terus masnya itu cuma datang gitu ke depan. Ke mana namanya? Ke depan warung gitu nanyain. Mas, ibu di mana? Di warung satunya. Ya nyamperin ke warung satunya gitu itu. Jadi nggak niat makan gitu loh, saking dekatnya gitu loh Pak. Maksudnya tuh. Sampai lulus itu? Belum lulus sekarang. Berdua aja gitu sampai pacaran dulu aja. Masih kadang-kadang. Sekarang mah udah pulang kali. Apanya? Udah berapa tahun? Setahunan kali ya ada. Ada setahunan kali. Masih kayak gitu sih maksudnya tuh. Terus banyak deh. Aduh, kalau misalnya disuruh cerita malah lupa kalau sekarang kayak gitu. Lu pikirin aja yang kepikiran. Jangan lu koleksi semuanya. Terus ini sih apa? Banyak mahasiswi sih, cewek-cewek gitu kan maksudnya tuh. Jadi pas kerja juga seger gitu loh. Ngelihatnya, wah seger nih. Gak ada yang lu tempel? Ya enggak lah, enggak boleh. Itu pantangan itu nomor 1. Nanti dikiranya, aduh, mas itu ganjen yang jualan, males makan di situ. Kan berabe warungnya sepi ntar. Ada pantangannya ya. Ada pantangannya, jangan ganjen pokoknya. Berarti syarat lu supaya bisa pacaran sama junior Bangke apa kampus sih? yang sekarang udah yang nggak pernah udah punya. Enggak, yang nggak pernah makan di warteg, coy. Nah itu kalau itu nggak apa-apa. Jadi akuisisi pesaing. Bangke.
Ada aja. Aduh. Satu lagi lah kisah-kisah warteg. Ah, terus banyak. Nanti lu pikirin lagi ya. Nanti lu pikirin yang banyak ya kisah warteg ya. Nanti kita Aduh, bikin program kisah warteg. program kita aslinya masuk tuh kalau misalnya Ya, nanti udah kan lancar, kan lu lagi udah itu. santai. Kalau kan lu lagi santai ah, nih. Nanti lu sambil hmm, tulis kisah warteg kalau poin-poinin. Nanti kita bikin episode masuk juga sendiri tuh, kisah masuk warteg. juga kalau diceritain. Tapi Seru juga. tapi satu Aslinya lagi lah bagus. sebelum kita buka puasa. Ah, Ya satu lagi kisah. oh, satu lagi kisah itu apa ya? Hmm, banyak jadi tempat curhatan orang yang makan. Wih, Percaya nggak? tempat curhat. Seriusan. Gimana tuh Tempat tempat curhat, misalnya ada ojol gitu. Ada ojol makan gitu, ada langganan biasanya gitu. Terus ngobrol akhirnya, terus cerita-cerita. Waduh Mas, gini gitu. Oh Sekarang iya, lagi iya. sepi, lagi gitu. Terus akhirnya cerita. Jadi kenapa serunya Iya ya. bisa belajar Yok, orang juga ini aneh gitu. ya. Kenapa orang Hah? lebih gampang curhat di warteg daripada di Pizza Hut? Nah itu kan makanya, soalnya lebih intim kan maksudnya itu. Bukan lebih intim. Lebih Karena apa di warteg maksudnya? dia nggak merasa dia membayar sesuatu yang mahal. Iya juga sih Kalau maksudnya. Pizza Hut dia bayar mahal udah nggak mau curhat, Cuk. Udah mahal. Iya, udah males curhat dia. Nah, iya, cuman ini kan sesuatu yang lucu ya. Kalau lu, aduh mau wartegnya kecil, gede, tata letaknya, Iya, bentuknya unik, mau enggak, pasti orang curhat di warteg. pasti orang curhat di warteg meskipun kita nggak, maksudnya itu nggak nanya juga kan, kita biasanya pas sepi gitu ya, pas sepi gitu lagi nungguin kita sendirian gitu, apalagi pas sore-sore atau lagi jam 2 lah, bukan jam makan gitu ya, kan biasanya sepi kan. Terus ada ya satu masuk gitu sepi, pertama makan doang, orangnya makan gitu, terus habis makan ngerokok gitu. Nah pas itu biasanya, waduh Mas kayak gini Mas ya gini apa namanya, eh jalan sepi ya gini, terus habis itu merembet kemana-mana, curhat sini sana lah, curhat sini lah, Lu aduh pertama pasti cuman kasihan aja. dulu sampai sekarang selalu dapat isu-isu baru dari mereka yang curhat. Jadi lu pas selesai kerja, Maksudnya lu itu tinggal nyari kan. banyak, maksudnya itu banyak, jadi misalnya sering kayak apa namanya, ngobrol gitu, waduh ada yang curhat, Mas aku habis ketabrakan Mas gini. Padahal ya kita nggak nanya juga gitu. Dan Tapi kan berarti seru, lu jadi ini langsung, ya, oh berarti lu udah terbiasa untuk menjawab sesuatu yang bersifat default ya ke orang-orang ya. Misal iya aslinya, lu nggak tertarik aslinya dengan obrolan ini, lu iya iya ya, maksudnya kan kita nggak mungkin juga kan cuman diem gitu maksudnya tuh. ternyata Kan, yang belajar seni peran gak cuman artis ya. artis orang warteg juga kadang-kadang, misalnya kita lagi malas ngomong gitu, diajak ngobrol, aduh mangke. Ya udah mau gimana lagi, senyum aja senyum, tapi lama-lama juga enteng aja sih maksudnya, Malah kalau lagi sekarang, bad mood aja gitu. Hah? malah lu kayaknya sekarang lagi kangen diajak ngobrol sama konsumen. Kamu gimana Enggak mungkin, lagi kangen? iya. Lagi kangen diajak ngobrol Oh sama orang-orang yang datang ke warteg lagi. iya sih kadang ada soalnya seru sih, seriusan banyak cerita-cerita kayak gitu. Meskipun kayak gini aja, pas puasaan gitu, pas sahur gitu, ya ada aja cerita gitu loh, yang cerita kayak gitu. Ya sempat aja nggak tahu, aku juga nggak paham kok tiba-tiba cerita gitu loh pas gitu. Ya akhirnya ada serunya lah gitu maksudnya. Ada intrik-intriknya. Kalau ngedengerin curhatan orang ikut pusing Gua, juga gitu. gua termasuk orang yang pernah sekali gitu tiba-tiba ikut curhat ke orang yang makan warteg yang gak gua kenal. Pernah. Pernah gue. Gimana kamu curhatnya? Gue lagi Apa makan. yang kamu pikirin coba kalau misalnya kamu lagi makan gitu, Kalau terus gue lagi mood ya, tiba-tiba bilang, kalau misalnya ah, gue lagi mood, gue dua kali lah. Kalau nggak ke
bapak ibu warteg ya ke konsumen, dia nanya ngobrol-ngobrol, akhirnya ngobrol gitu. Gue lagi pengen di warteg aja. Oh, iya sih. Ya biasanya gitu sambil nungguin orang atau apa ya sekalian ngobrol lah. Kalau enggak, gue lagi curhat, beneran curhat, lagi ngobrol sama temen gue yang satu kosan, berdua bertiga, tiba-tiba ada yang nimbrung, satu dua orang, terus ikut ngobrol, kan gue Jadi apa ya? ya itulah. Itu keunikan warteg. Nanti kita nunggu kisah warteg di episode berikutnya sama Yoga. Siap. Karena udah mau buka puasa, thank you banget nih udah mau sharing Oh iya. sahabat tentang Terima kisah-kisah kasih warteg. udah ngajak. Tapi lucu, Yok. Terima kasih. Siapa ya? Kisah Hah? warteg ya. Kisah warteg. Nanti aku ingetin ya kalau misalnya nanti terus udah ada lancar, aku tulis lah insya Allah. Di poin-poin aja. Poin-poin aja. Jadi saingannya YouTube Raditya Dika. Jadi bikin skit nanti. Bikin skit tentang warteg, astaga. Oke. Tentang warteg. Teman-teman, thank you buat yang udah nonton. Terima kasih juga buat ya. Yoga hari ini udah mau Ya, makasih udah ngundang. Teman-teman Seperempat Abad, terima kasih. Nanti akan tayang di YouTube-nya Seperempat Abad dan juga di podcast Seperempat Abad yang akan tayang di Spotify. Lu masih aktif nggak sih podcast lu? Udah enggak. Wah, si Hafi yang bikin mah bukan aku. Gue sebenarnya juga awalnya mut-mutan sih, bukan mut-mutan. Karena gue dulu bikin podcast berlima. Oh. Sekarang gue handle sendiri. Gue lebih fleksibel dan pengen ngobrol-ngobrol. Dan selama ya sejauh ini sih, ini kan udah lumayan lebih dari 10 episode ya. Ya gue senang sih sama apa yang gue garap. Sesuai dengan harapan gue. Harapan gitu ya. Harapan. Wah, gini. Thank you Yoga sekali lagi. Iya. Selamat berbuka puasa. Ya, makasih ya. Seperti maaf biasa. banget kalau ada salah. Ending dari ngomong. Video YouTube dan podcast ini adalah lagu kita berdua dari Follow and Asik. Makasih ya Yok ya. Yo, makasih. Dadah. Yo. Dan kini ku di sini, aku dekat denganmu, kamu dekat denganku, kita selalu bersama. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku, kita selalu tertawa seperti sedia kala.